Izin memperkenalkan diri, nama saya Hector Van Marpau, NPM 2314071090, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan motor bakar bensin 4 tak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin 4 tak. Apa sih motor bakar bensin 4 tak itu? Sebelum kita mengenal apa motor bakar bensin 4 tak itu, kita harus mengenal apa itu motor bakar. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin penggerak yang banyak dipakai dengan memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran yang terjadi menjadi energi mekanik. Ada dua jenis motor bakar pembakaran dalam atau internal engine combustion dan motor bakar pembakaran di luar atau external engine combustion. Motor bakar yang saya akan jelaskan ini merupakan jenis mesin kalor yang proses pembakarannya tersendiri itu terjadi dalam motor bakar itu sendiri. Jadi internal engine combustion, sehingga gas pembakaran yang terjadi sekaligus sebagai fluida kerjanya. Nah, di sini kita sudah mulai mengenal apa itu motor bakar bensin 4 tak. Motor bakar bensin 4 tak atau mesin 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam satu siklus pembakarannya itu terjadi 4 langkah piston dan 2 putaran poros engkol. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, kompresi, usaha, dan yang terakhir itu ada langkah buang, yang secara keseluruhan itu memerlukan 2 putaran poros engkol per satu siklus pada mesin bensin ataupun mesin diesel. Di sini ada gambaran mesin motor bakar 4 tak, di mana ada bagian-bagiannya seperti busi. Busi itu digunakan untuk memercikan bunga api saat pembakaran terjadi. Selanjutnya itu ada klep masuk dan klep buang. Klep masuk ini berfungsi untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Dan klep buang ini untuk membuang sisa pembakarannya. Eh, Silinder block itu eh, adalah tempat di mana eh, eh, terjadinya pembakaran itu di ruang bakar. Jadi silinder block ini adalah case-nya istilahnya. Yang selanjutnya itu ada eh, stang seher, di mana stang seher ini akan menggerakkan piston ke atas untuk mengkompresi tekanan di dalam eh, ruang bakar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan eh, kayak membahas langkah-langkah, 4 langkah yang terjadi pada motor bakar bensin 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap. Langkah hisap itu uh, terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dengan katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Kenapa katup masuk terbuka? Katup masuk terbuka itu untuk memasukkan campuran bahan bakar dan udara untuk proses pembakaran. Hal ini menciptakan pertambahan volume di ruang bakar yang pada gilirannya menciptakan ruang hampa. Tekanan diferensial yang dihasilkan melalui sistem pemasukan dari tekanan udara atmosfer ke vakum di dalam silinder menyebabkan udara didorong masuk ke dalam silinder. Ketika udara melalui sistem masukan, bahan bakar dimasukkan ke dalam sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan bantuan injektor atau bahan bakar atau karburator. Selanjutnya ada langkah kompresi, di mana piston mencapai titik mati bawah, katup masuk terbuka, katup masuk tertutup,
dan piston bergerak kembali ke titik mati atas dengan seluruh katup dalam kondisi tertutup. Kompresi campuran bahan bakar dan udara ini meningkatkan temperatur dan tekanan di dalam ruang pembakaran. Menjelang akhir langkah kompresi, busi dinyalakan dan pembakaran dimulai. Langkah selanjutnya ada langkah usaha di mana tork mencapai titik mati atas. Dalam hal ini, katup buang atau katup hisap sama-sama menutup sehingga campuran bahan bakar dapat dikompresi dengan baik. Dan pada saat itu pula, busi akan memercikan api untuk proses pembakaran dengan eh, percikan api itu. Akibat dari pembakaran bahan bakar, tekanan akan naik sementara dan torak menuju titik mati ke atas, sehingga volume ruang bakar semakin kecil. Dengan sendirinya tekanan akan naik dan lebih tinggi, akhirnya mendorong eh, titik mendorong kembali ke titik mati bawah oleh gas hasil pembakaran tersebut. Inilah yang disebut langkah kerja. Selanjutnya, langkah buang. Eh, Torak akan mencapai titik mati bawah, maka katup buang akan terbuka, sedangkan katup hisap akan tertutup. Dan pada saat mencapai titik mati atas, torak akan menekan sisa gas pembakaran keluar dan menutup melalui katup buang. Jadi ketika piston naik, eh, pis, eh, pistonnya turun setelah pembakaran, eh, katup buang itu otomatis terbuka untuk saat piston naik katupnya itu otomatis terbuka untuk membuang gas sisa pembakaran. Pada saat langkah buang ini akan terjadi overlapping di mana katup masuk dan katup buang sama-sama terbuka. Hal ini terjadi sampai awal langkah hisap dengan tujuan supaya gas bekas sisa pembakaran dapat keluar seluruhnya. Kemudian pada langkah siklus berikutnya, udara bahan bakar berada dalam silinder. Next, kita akan membahas tentang kelebihan motor bakar patak. Mesin 4 tak ini memang lebih banyak digunakan daripada mesin 2 tak. Mesin 4 tak umumnya lebih hemat bahan bakar dibanding eh, daripada mesin 2 tak. Hal ini karena proses pembakaran 4 tak eh, lebih efisien, di mana setiap tetes bahan bakar eh, terbakar lebih sempurna daripada mesin 2 tak. Proses pembakaran yang lebih sempurna pada mesin patak menghasilkan gas emisi yang lebih sedikit pula dan ramah lingkungan daripada mesin dua tak yang lebih mengeluarkan gas emisi yang banyak dan tidak ramah pada lingkungan. Selanjutnya ada kekurangan motor bakar 4 tak. Kekurangan motor bakar 4 selain daripada kelebihannya, eh, motor bakar 4 tak ini juga memiliki kekurangan yang eh, dari kekurangan yang harus diperhatikan pula. Kekurangan mesin 4 tak ini adalah komponen sistemnya yang lebih kompleks dibanding dengan mesin 2 tak. Hal ini membuat biaya produksi dan perawatan mesin 4 tak ini lebih tinggi. Untuk menghasilkan tenaga yang sama antara mesin 2 tak dan 4 tak, mesin 4 tak umumnya memiliki bobot yang lebih berat. Jadi, hal ini membuat mesin eh, patak itu lebih cepat daripada mesin dua tak itu lebih cepat daripada mesin patak karena dari segi bobot dan eh, dari segi proses pembakarannya lebih efisien eh, mesin dua tak. Hal ini dapat mengurangi efisiensi penggunaan eh, bahan bakar gitu. Jadi mesin patak ini eh, dari mesin dua tak akan lebih boros sebenarnya daripada menggu- lebih boros menggunakan bahan bakar daripada mesin empat tak seperti itu.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Hector Van Marpaung, NPM 2314071090, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin 2 tak. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin 2 tak. Motor bakar bensin 2 tak adalah motor bensin yang setiap siklus kerjanya memerlukan 2 langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Itu pengertian dari terbakar bensin 2 tak. Di samping ini ada eh, gambar mesin motor bakar bensin 2 tak, di mana ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada busi, di mana pada sistem mesin 2 tak, busi memiliki fungsi memercikan api untuk pembakaran. Pada mesin 2 tak, busi biasanya eh, berada pada tengah lubang silinder. Eh, Hal ini mengakibatkan pembakaran pada mesin 2 tak lebih berpusat. Yang selanjutnya itu ada pembuangan atau knalpot, yang merupakan lubang untuk membuang gas buang pada sisa pembakaran mesin. Pada sistem mesin 2 tak tidak memiliki mekanisme katup, karena mesin 2 tak memanfaatkan pergerakan piston untuk membuka dan menutup saluran. Yang selanjutnya ada katup masuk, di mana saluran untuk tempat masuknya campuran bensin dan udara menuju poros engkol. Pada siklus mesin 2 tak ini, campuran bensin akan disalurkan menuju ruang bakar setelah selesai 1 siklus pembakaran. Yang selanjutnya itu ada piston. Piston ini memiliki fungsi mengatur besar kecilnya ruang pembakaran. Piston merupakan komponen yang ada pada mesin 2 tak maupun 4 tak yang memiliki ukuran atau diameter tertentu. Piston sendiri terletak pada bagian dalam rongga silinder. Selanjutnya ada bodi mesin atau blok mesin, dipakai untuk merubah energi pembakaran menjadi energi gerak. Komponen ini memiliki fungsi untuk tempatnya piston dan memiliki rongga pada bagian dalamnya. Piston pada mesin 2 tak bergerak itu naik turun seiring dengan pembakaran yang terjadi pada silinder. Selanjutnya itu ada perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak. Apa sih perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak itu? Eh, Perbedaan utamanya terletak pada langkah untuk terjadinya eh, eh, pembakaran. Kalau motor bakar 4 tak itu harus melewati 4 langkah setiap siklus untuk mengalami 4 langkah torak dan 2 putaran engkol. Selanjutnya motor bakar 2 tak, motor 2 langkah karena setiap siklusnya hanya mengalami 2 langkah torak. Jadi motor bakar 2 tak ini terbilang lebih sederhana dibanding motor bakar 4 tak. Prinsip kerjanya motor bakar 2 tak. Yang pertama ada langkah kompresi dan langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas dan titik mati bawah. Itu proses kompresi dan hisap. Proses ini dimulai dengan piston yang bergerak ke atas, sementara campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang pembakaran melalui saluran masuk. Pada saat piston mendekati TMA, titik mati atas, katup saluran masuk tertutup dan tekanan dalam ruang bakar meningkat.
Pada saat ini, campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang pembakaran akan dipadatkan. Setelah kompresi selesai, busi akan memicu percikan api untuk membakar campuran tersebut, yang menyebabkan kenaikan suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Jadi saat eh, langkah kompresi dan hisap ini, campuran bahan bakar dan bensin itu masuk melalui campuran udara dan bahan bakar itu masuk melalui saluran masuk. Pada saat piston mendekati titik mati atas, saluran masuk itu tertutup. Jadi eh, campuran bahan bakar dan bensin ini dipadatkan atau dikompresi di dalam ruang pembakaran dan yang nantinya akan dibakar melalui percikan api yang dihasilkan oleh busi, yang ditimbulkan oleh busi. Selanjutnya, langkah usaha dan langkah buang. Setelah campuran bahan bakar terbakar, terjadi ledakan yang mendorong piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Proses ini dikenal sebagai langkah tenaga. Ketika piston bergerak ke bawah, tenaga yang dihasilkan dari pembakaran menghasilkan putaran pada crankshaft. Pada motor 2 tak, selama perjalanan piston turun, bagian bawah piston membuka saluran buang dan saluran masuk, sehingga gas hasil pembakaran dapat keluar dan campuran baru bisa masuk ke dalam ruang pembakaran. Jadi setelah campuran bahan bakar ini terbakar, ledakan ini akan mendorong piston ke titik mati bawah, ke bawah, dan eh, proses itu disebut langkah tenaga. Ketika piston ke bawah, tenaga yang dihasilkan eh, membuka saluran buang yang dimana saluran buang ini untuk membuang gas sisa hasil pembuangan sisa hasil pembakaran. Motor 2 tak bahan bakar yang dikeluarkan dari saluran pembuangan akan terdorong hingga mencapai posisi titik mati atas. Ketika bahan bakar tersebut sudah mencapai posisi titik mati atas, maka piston akan menutup saluran pembuangan dan saluran pembilasan dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan bahan bakar masuk ke saluran di bawah piston yang akan memicu tekanan silinder yang meningkat. Bunga api akan keluar dari busi dan menjadi letusan dengan sendirinya. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan motor bakar 2 tak. Apa sih kelebihan motor bakar 2 tak itu dibanding motor bakar 4 tak? Kelebihannya yaitu ada desain yang sederhana dan ringan. Motor 2 tak ini memiliki desain yang sederhana dan ringan daripada motor bakar 4 tak. Selanjutnya ada biaya produksi dan perawatan yang lebih rendah, tenaga yang lebih besar daripada motor 4 tak karena eh, desain yang sederhana dan ringan itu, dan akselerasi yang lebih cepat. Ini berbanding lurus dengan desain yang sederhana dan ringan dan perawatan yang lebih rendah dan jadi akselerasi daripada motor bakar 2 tak ini lebih cepat. Kekurangan motor bakar 2 tak. Kekurangannya yang perlu diperhatikan daripada motor bakar 2 tak ini adalah emisi gas buang yang tinggi, boros bahan bakar, pelumasan yang kurang baik, dan mesin yang lebih cepat panas. Emisi gas buang yang tinggi ini perlu digarisbawahi karena di beberapa negara eh, sudah menggunakan peraturan yang ketat tentang emisi gas buang ini. Eh, maka dari itu, motor bakar 2 tak ini sudah mulai jarang terlihat di eh, dewasa ini. Yang selanjutnya ada boros bahan bakar. Tentu di balik kelebihan-kelebihannya itu pasti ada kekurangan eh, tersendiri, di mana ciri khas dari buat motor bakar 2 tak itu yaitu bahan bakar yang lebih boros dan pelumasan yang kurang baik dan lebih cepat panas seperti itu.
Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hector Van Marpaung, NPM 2314071090, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak solar. Ya, di sini saya akan menjelaskan motor bakar 4 tak diesel. 4 tak solar diesel. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri atau internal combustion engine. Pembakaran yang terjadi ini dikarenakan udara murni yang dimampatkan atau dikompresi dalam ruang bakar atau silinder sehingga diperolehlah udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan juga atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Jadi mesin diesel ini bukanlah mesin eh, motor bakar yang dinyalakan dengan alat seperti busi, melainkan eh, proses pembakarannya itu terjadi karena udara yang dimanfaatkan, udara yang dikompresi dan disemprotkannya bahan bakar, di mana eh, udara yang bersuhu tinggi ini membakar bahan bakar itu, yaitu solar. Di sini ada gambar tentang mesin diesel, di mana ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu silinder atau mesin yang di mana silinder ini adalah tempat terjadinya pembakaran. Silinder memiliki piston yang akan bergerak naik turun yang mengubah gerakan menjadi tenaga yang dapat digunakan. Piston piston sendiri itu ada fungsinya sebagai gerakan naik turun eh, yang menghasilkan volume yang perlu untuk siklus 4 tak tersebut. Yang selanjutnya ada klep. Mesin diesel dapat dukungan dari klep hisap dan klep buang yang mengatur aliran masuk udara segar dan keluarnya gas buang dari silinder. Yang selanjutnya itu ada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakarnya ini eh, ya injektor seperti itu, injektor yang akan menyemprotkan eh, bahan bakar seperti itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada pelumasan di mesin diesel ini yang tujuannya untuk mengurangi gesekan dan suhu berlebih pada komponen-komponen yang bergerak seperti piston dan poros engkol seperti itu. Prinsip kerja motor bakar 4 tak diesel. Perlu kita ketahui eh, motor bakar 4 tak diesel ini memiliki 4 eh, prinsip kerja. Yang pertama itu adalah intake atau hisap. Pada langkah ini piston bergerak turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah, sementara katup masuk terbuka. Udara dari luar dihisap dan masuk ke dalam silinder untuk persiapan langkah kompresi. Bahan bakar belum disuntikan pada langkah ini. Jadi pada langkah hisap ini piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah menghisap dan klep masuk itu terbuka dan menghisap udara murni dari luar untuk yang akan selanjutnya di kompresi di langkah kedua yaitu kompresi, di mana setelah udara masuk piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup intake dan exhaust tertutup. Jadi katup masuk dan katup buang ini tertutup. Udara di dalam silinder dikompresi menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat secara signifikan. Langkah ini meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar. Jadi,
udara yang masuk ini akan didorong oleh piston, eh, dikompresi oleh piston yang menyebabkan suhu dan tekanan udara di dalam piston itu eh, menjadi tinggi seperti itu yang akan dilanjutkan dengan proses pembakaran atau combustion. Saat piston mendekati titik mati atas, pada langkah akhir kompresi, bahan bakar solar diinjeksikan ke dalam silinder melalui injektor. Karena suhu udara yang sangat tinggi, bahan bakar langsung terbakar tanpa memerlukan percikan api. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun kembali ke titik mati bawah, menghasilkan tenaga mekanik. Jadi saat piston itu mendekati titik mati atas, bahan bakar disemprotkan oleh injektor yang menyebabkan eh, terjadinya pembakaran. Kenapa tidak memerlukan busi pada saat ini? Karena eh, udara dan tekanan yang tinggi di dalam piston ini eh, memiliki panas yang cukup untuk memercikan api, memercikan api saat udara saat bahan bakar dipercikan oleh injektor. Jadi proses pembakaran itu dapat terjadi. Yang akan selanjutnya dilanjutkan setelah pembakaran itu, gas sisa yang dihasilkan dari proses pembakaran didorong keluar dari silinder saat piston bergerak naik kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup buang terbuka dan gas sisa dibuang melalui knalpot. Setelah itu siklus kembali lagi ke langkah pertama. Ya, di langkah terakhir ini ada namanya exhaust atau pembuangan. Setelah terjadinya ledakan dan pembakaran itu, gas sisa yang eh, dihasilkan oleh pembakaran itu akan mendorong piston ke bawah dan piston akan naik kembali ke titik mati atas di mana saat saat itu katup buang itu akan terbuka. Katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran itu akan keluar melalui katup buang dan disalurkan ke knalpot. Dan dilanjutkan kembali ke langkah pertama itu dan begitu seterusnya berjalannya mesin motor 4 tak diesel ini. Keunggulan mesin diesel yang pertama, mesin diesel mempunyai efisiensi panas yang lebih besar. Dengan demikian, penggunaan bahan bakarnya akan lebih ekonomis daripada mesin bensin. Mesin diesel lebih tahan lama dan tidak memerlukan igniter. Dengan begitu, kemungkinan kesulitan lebih kecil dan perawatan lebih kecil daripada mesin bensin. Mesin diesel mampu memberikan torsi atau kekuatan menarik yang lebih besar pada RPM rendah. Kondisi ini juga membuat bahan bakar bisa lebih hemat sehingga mobil mesin diesel cocok dikendarai pada daerah yang jalannya cenderung tidak mulus. Selain daripada keunggulan mesin diesel, pasti ada kekurangan daripada mesin diesel tersebut. Apa kekurangannya? Yang pertama, harganya cenderung mahal karena mesin diesel memiliki resiko kompresi yang cenderung lebih kuat, sehingga mesin diesel dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Suara dan getaran yang dihasilkan mesin diesel cenderung kasar dan mengganggu, bahkan eh, bias didengar dengan mudah tanpa bantuan alat apapun. Suara pada mesin diesel cukup bising yang datang daripada mesin itu sendiri. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan mesin lainnya, mesin diesel ini lebih lambat dibandingkan mesin bensin yang dapat memacu kecepatannya. Karena mesin diesel ini memiliki bobot yang lebih berat, sehingga mesin eh, berjalan lebih lambat. Eh, itulah kekurangan daripada mesin diesel. Di balik kelebihan dan kekurangannya itu, mesin diesel ini tetap harus diperhatikan seperti itu. Apa saja perawatan yang diperlukan di mesin diesel ini agar awet penggunaannya. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah penggunaan bahan bakar yang sesuai, eh, yang mana mesin diesel ini memerlukan bahan bakar solar agar
mesin ini pembakarannya terjadi secara sempurna. Selanjutnya dengan mengecek filter bahan bakar, eh, mengecek filter bahan bakar ini memastikan kotoran tidak lolos dan masuk ke dalam injeksi bahan bakar yang mana jika kotor harus segera dibersihkan atau filter udaranya diganti bila tidak memungkinkan lagi. Yang selanjutnya membersihkan filter udara dan pantau water sedimeter. Eh, Komponen selanjutnya yang perlu diperiksa dan wajib itu filter udara yang menyaring bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Udara yang masuk itu diharuskan udara yang bersih dan membuat performa mesin itu lebih terjaga. Water sedimenter itu berfungsi untuk menangkap kandungan air pada saluran BBM agar tidak ikut mengalir ke dalam sistem bahan bakar. Yang selanjutnya itu ada mempersiapkan mesin dan memanaskan mesin agar mesin ini mempunyai umur pakai yang panjang. Yang selanjutnya itu yang paling penting itu ada wajib mengganti oli mesin dan eh, keseluruhannya itu dirangkum dengan rutin servis berkala agar penggunaan mesin diesel ini dapat memiliki umur yang panjang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hector Firman Paung, NPM 2314071090, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian, Prodi Teknik Pertanian tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin. Pokok pembahasan atau poin pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama itu ada karburator, yang kedua ada injektor, yang selanjutnya ada bos pump dan common rail. Apa sih itu sistem penyaluran bahan bakar? Penyaluran bahan bakar adalah bagian penting dari mesin, baik itu mesin bensin maupun mesin diesel, yang bertugas untuk menyediakan bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Sistem penyaluran bahan bakar adalah bagian penting dari mesin yang memastikan bahan bakar disuplai dengan efisien dan tepat waktu. Itu adalah pengertian daripada sistem penyaluran bahan bakar. Selanjutnya kita akan masuk ke topik karburator. Karburator itu adalah tempat pencampuran bahan bakar dan udara segar, di mana pencampuran tersebut terjadi karena bahan bakar terhisap masuk atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Campuran bahan bakar dan udara tersebut kemudian dikirim ke ruang bakar melalui saluran masuk untuk dimanfaatkan atau dikompresi dan kemudian dinyalakan oleh loncatan bunga api daripada busi pada saat akhir langkah kompresi. Kebutuhan udara untuk proses pembakaran di atas didapat dari udara sekitar. Udara sekitar banyak mengandung debu dan kotoran yang dapat mengganggu proses pembakaran. Untuk itu, beberapa jenis karburator dilengkapi dengan filter penyaring udara yang masuk ke dalam karburator. Karena itu, sistem kerja karburator sangat dipengaruhi oleh filter, sehingga kerja engine akan dipengaruhi juga. Jadi, karburator ini berfungsi sebagai tempat pencampuran bahan bakar udara segar yang di mana bahan bakar terhisap atau disemprotkan ke dalam arus udara segar yang masuk ke dalam karburator. Campuran bahan bakar kemudian dikirim ke ruang bakar melalui saluran masuk dan kemudian nanti pada akhirnya dinyalakan oleh
loncatan bunga api daripada busi. Ya, beberapa fungsi komponen daripada karburator yaitu pertama diameter lubang atau lubang venturi sebuah karburator yang diindikasikan dalam milimeter. Yang selanjutnya ada spuyer utama atau main jet yang mengontrol aliran bahan bakar pada sistem di putaran menengah dan tinggi main jet. Jumlah eh, bahan bakar yang mengalir. Pilot jet sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada pilot sistem di putaran rendah dan menengah. Jet needle yang mengontrol jumlah aliran bahan bakar dan udara melalui bentuk ketirusannya. Selanjutnya ada needle jet yang mengontrol sejumlah campuran udara dan bahan bakar yang dialirkan dari celah antara needle jet dan jet needle. Pilot air jet yang mengontrol aliran udara dan pada pilot sistem dan putaran langsung ke putaran rendah. Jumlahnya diatur oleh pilot air jet. Selanjutnya ada main air jet yang mengontrol udara yang menuju ke needle jet sehingga mudah tercampur dengan bensin yang berasal dari main jet. Selanjutnya ada cutaway yang mengatur jumlah udara yang masuk melalui throttle valve pada putaran menengah, throttle valve yang mengatur besarnya bukaan diameter venturi sebagai dudukan, dan needle valve. Pelampung, rangkaian pelampung yang terdiri dari pelampung float dan jumlah jarum pelampung needle valve. Pelampung berfungsi untuk menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil. Bahan bakar dikontrol melalui pelampung dan jarum. Jika pelampung turun, bahan bakar mengalir ke dalam ruang pelampung. Choke atau starter plunger, jika mesin dalam kondisi dingin maka sulit dihidupkan karena campuran udara dan bahan bakar berkurang. Fungsi choke itu menambah bagian dari bensin dan campuran di dalam karburator. Aliran bahan bakar lebih besar dikarenakan melalui starter jet, diameter lubang lebih dari main jet. Coasting center yang berfungsi untuk memperkaya campuran udara dan bahan bakar pada saat diselerasi dengan menutup saluran udara satu. Selanjutnya itu ada injektor. Injektor adalah bagian integral dari mesin mobil atau motor modern atau yang dikenal sebagai mesin injeksi. Pada dasarnya, baik karburator ataupun injektor memiliki tujuan yang identik, yakni menyediakan bahan bakar ke ruang udara, ke ruang pembakaran atau silinder. Berbeda dengan eh, kendaraan keluaran lama yang mengandalkan karburator, fungsi injektor atau yang lebih dikenal dengan electric control unit memungkinkan injektor mampu menyemprotkan bahan bakar sesuai kebutuhan. Jadi, injektor ini menyemprotkan bahan bakar itu lebih efisien daripada karburator, yang mana eh, karburator ini digunakan pada motor-motor keluaran lama seperti itu. Injektor bahan bakar digunakan untuk menyuntik bahan bakar ke dalam silinder dalam bentuk atom dan jumlah yang tepat. Injektor bahan bakar adalah komponen utama injeksi bahan bakar dan alat pengiriman semprotan. Selanjutnya ada bos pump atau yang lebih dikenal dengan pompa bahan bakar yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkenal yaitu Bosch. Pompa ini bertugas untuk menyedot bahan bakar dari tangki kendaraan dan memompanya ke sistem injeksi bahan bakar. Dalam Bosch pump, tekanan bahan bakar dihasilkan oleh mekanisme internal dan bahan bakar akan diberikan dalam jumlah yang tepat ke setiap silinder mesin
memastikan pembakaran yang efisien itu. Yang selanjutnya ada common rail. Common rail adalah sebuah sistem injeksi bahan bakar untuk mesin diesel. Fungsinya adalah untuk mengirimkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor dengan tekanan tinggi dan konsisten. Ini berbeda dari sistem injeksi yang tradisional di mana bahan bakar ditembakkan langsung ke dalam silinder oleh pompa bahan bakar dan injektor. Metode injeksi dari common rail ini menentukan tenaga pemakaian bahan bakar, emisi gas buang, dan kebisingan mesin diesel. Kesempurnaan injeksi ditentukan oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu tekanan bahan bakar yang diinjeksikan, yang kedua jumlah dan bentuk semprotan. Common rail memiliki tekanan hingga 160 MPa dan penginjeksian dikontrol secara elektronis hingga 5 kali tiap siklus. Dengan menggunakan sistem common rail, bahan bakar disimpan oleh sebuah pipa bernama yang disebut common rail dan ditembakkan oleh injektor ke kontrol elektronik. Ini memungkinkan injeksi bahan bakar untuk lebih presisi dan terkontrol sehingga dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Karena sistem common rail memungkinkan injeksi bahan bakar yang lebih presisi, mesin diesel yang menggunakan sistem ini biasanya lebih bertenaga dan lebih ramah lingkungan dibanding mesin diesel tradisional. Oleh karena itu, sistem common rail seringkali digunakan pada kendaraan diesel modern dan mesin diesel industri. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hector Van Marpaung dengan NPM 2314071090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan mobil. Sistem kelistrikan dan pendinginan. Yang pertama-tama itu, yang pertama eh, kita perlu mengetahui apa itu motor bakar. Motor bakar adalah salah satu jenis mesin kalor, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis. Energi yang diperoleh dari proses pembakaran juga mengubah energi tersebut yang terjadi di dalam atau di luar mesin kalor. Motor bakar dapat dibedakan menjadi dua, yakni motor bakar pembakaran dalam silinder atau eh, motor bakar di luar silinder. Sedangkan untuk pembakaran di dalam dapat dibedakan lagi menjadi motor bakar letup dan motor bakar diesel. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik pembahasan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah suatu rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen yang digunakan untuk menghasilkan, mengalirkan, mendistribusikan, dan mengontrol energi listrik. Sistem ini mencakup energi listrik seperti pembangkit listrik atau baterai, pengantar listrik atau kabel, peralatan pemakai listrik beban, serta perangkat pengaman seperti sekring atau pemutus arus yang menjaga kestabilan dan keamanan arus listrik. Tujuannya adalah untuk menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh berbagai peralatan atau mesin agar dapat beroperasi. Kelistrikan mobil. Kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Dengan kata lain, semua sistem yang memanfaatkan energi listrik masuk dalam sistem elektrikal mobil. Sistem kelistrikan mobil memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah memungkinkan busi bisa menyala sehingga bensin bisa bekerja. Selanjutnya adalah sistem keamanan dan keselamatan mesin dan sistem kelistrikan yang dapat menambah kenyamanan berkendara. Fungsi utama sistem kelistrikan mobil adalah untuk menghasilkan
menyimpan dan memasok arus listrik ke berbagai perangkat listrik yang ada di dalam mobil. Dengan demikian, sistem kelistrikan akan membantu busi untuk menyalakan mesin bensin sehingga dapat bekerja. Selain itu, mengingat sistem ini memberikan suplai daya ke berbagai perangkat listrik di dalam mobil, fitur-fitur mobil membutuhkan daya listrik juga dapat menyala. Contohnya, kita bisa melihat seperti AC, lampu, audio, alarm, dan sistem pengereman sensor ABS pada rem, dan lain sebagainya. Jadi, selain memiliki peran penting untuk menyalakan mesin mobil, sistem kelistrikan mobil juga dibutuhkan untuk menghidupkan fitur-fitur hiburan dan fitur keselamatan pada mobil yang dapat memberikan kenyamanan dalam berkendara. Sistem kelistrikan mesin adalah semua rangkaian kelistrikan yang terdapat pada mesin mobil. Fungsi sistem kelistrikan mesin adalah untuk membantu kinerja mesin agar lebih efisien. Contohnya pada busi. Busi dapat memercikan bunga api karena proses perubahan energi listrik ke energi api. Proses perubahan energi listrik ke energi api ini eh, dilakukan dalam sebuah rangkaian sistem kelistrikan mesin. Selain busi, ada beberapa poin kelistrikan pada mesin. Poin-poinnya yaitu sistem starter yang dimana rangkaian kelistrikan berfungsi dalam proses cracking mesin. Cracking adalah putaran awal yang membuat poros engkol mesin berputar, sehingga pembakaran pertama mesin bisa terjadi. Selanjutnya ada sistem pengisian yang dimana rangkaian kelistrikan yang menyediakan suplai arus untuk sistem kelistrikan mobil. Sistem pengisian mengubah sebagian putaran mesin menjadi energi listrik melalui sebuah dinamo, sehingga kebutuhan listrik mobil selalu tersedia. Sistem pengapian yang dimana skema kelistrikan untuk membuat busi mengeluarkan percikan api ketika langkah usaha. Untuk melakukan proses ini, sistem pengapian memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menunaikan tegangan 12 volt. Selanjutnya ada glow plug system. Ini di mesin diesel ya. Glow plug system atau busi pijar adalah pemanas ruang bakar yang berfungsi untuk menaikkan suhu ruang bakar mesin diesel pada suhu mesin masih dingin sehingga proses starting tidak terganggu. Eh, jadi mesin diesel itu eh, juga memiliki busi, tapi busi di mesin diesel itu tidak berfungsi bukan untuk memercikan bunga api, tapi untuk memberikan panas ya eh, di ruang bakar agar menaikkan suhu ruang bakar agar proses pembakaran solar itu dapat berjalan secara sempurna. Selanjutnya adalah sistem EV. Sistem EV atau sistem injeksi adalah rangkaian kelistrikan terpadu IC yang berfungsi untuk menyuplai bensin ke mesin dengan volume yang ideal pada segala kondisi. Selanjutnya ada common rail di mesin diesel. Common rail merupakan skema kelistrikan terpadu yang mengatur suplai solar ke dalam ruang bakar dengan volume yang ideal pada segala kondisi. Common rail hampir sama dengan sistem EV, namun eh, common rail ini digunakan pada mesin diesel. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu sistem pendinginan. Sistem pendinginan mobil berperan dalam menjaga performa mesin tetap optimal. Seperti yang diketahui, sebuah mesin itu melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi sehingga dapat menghasilkan panas. Jika temperatur terlalu tinggi, mesin mobil bekerja terlalu keras dan akan mengalami overheat. Akibat daripada itu, kendaraan bisa mengalami berbagai masalah mulai dari jalan keluar, deformasi kepala silinder mesin, dan lain-lain. Padahal masalah kendaraan yang terlalu panas bisa menyebabkan mesin mati jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, sistem pendinginan ini dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal tersebut, terutama untuk mengatasi masalah overheat pada mesin.
Sistem pendinginan ini nih adalah ada yang namanya sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air adalah sistem yang mendinginkan mesin dengan air atau zat untuk melepaskan panas. Umumnya sistem pendinginan ini digunakan pada mesin yang berdaya tinggi seperti kita ketahui yaitu mobil. Dalam sistem pendinginan air, cairan yang digugakan sebagai cairan pendingin dapat berupa air mineral atau cairan pendingin khusus. Cairan pendingin khusus ini berbeda dengan pendinginan alami, di mana pendinginan air menggunakan komponen tambahan berupa radiator yang melepaskan panas dari mesin. Komponen-komponen dari sistem pendinginan mesin ada beberapa komponennya. Komponen utama sistem pendinginan mesin ini yang pertama ada radiator, yang di mana radiator ini adalah komponen berbentuk plat besi yang berfungsi untuk mendinginkan air yang digunakan untuk membuang panas dari mesin. Ini bekerja dengan menggunakan aliran udara melalui sirip radiator. Dengan demikian, air panas awalnya disalurkan ke inti radiator. Pada proses ini, panas dipindahkan ke inti radiator dan diarahkan langsung ke sirip radiator. Selain itu, saat udara melewati sirip radiator, panas dilepaskan ke aliran udara. Tutup radiator. Tutup radiator ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penutup radiator tangki atas dan mengatur tekanan udara pada sistem pendinginan mobil. Top tank sendiri merupakan tangki untuk menampung air panas atau air dari mesin. Perlu diketahui bahwa tekanan udara dalam sistem pendinginan dapat berubah karena suhu air. Semakin tinggi suhu air, semakin cepat pula air menguap. Ini kemudian meningkatkan tekanan udara dalam sistem pendinginan dan tutup radiator memantau tekanan udara tersebut dan menjaganya tetap normal. Selanjutnya ada selang radiator, di mana komponen pendingin ini adalah yang bertugas untuk mengalirkan air pendingin dari radiator ke mesin. Biasanya selang radiator ini terbuat dari bahan karet yang lentur dan dapat menahan suhu panas sehingga dapat mengalirkan air bersuhu tinggi atau bahkan yang mendidih. Selanjutnya komponen-komponen yang bisa saya sebutkan adalah yang pertama, yang selanjutnya itu ada termostat, water jacket, reservoir, kipas pendingin, pompa air, termometer suhu, dan lain sebagainya. Eh, ke pada mesin sistem pendinginan ini eh, bekerja melalui prinsip perpindahan panas, di mana panas itu adalah energi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oleh karena itu, untuk menurunkan temperatur mesin kalor ini tidak dapat dihilangkan, tak melainkan dipindahkan. Kemanakah dipindahkannya? Panas mesin dipindahkan ke udara luar melalui mekanisme yang disebut pendingin. Proses perpindahan panas ini membutuhkan media yang dapat menyerap dan menyimpan dan melepaskan panas. Air dan udara biasanya digunakan sebagai perantara. Saat suhu mesin tinggi, cairan pendingin menyerap panas dari mesin. Pendingin kemudian diarahkan ke komponen yang disebut radiator. Di dalam radiator, panas mesin yang diserap akan disimpan oleh cairan pendingin ke udara terbuka. Tujuan akhir dari sistem pendinginan ini adalah untuk memindahkan panas dari mesin ke udara luar. Namun, eh, kenyataannya mesin mobil tertutup di bawah kap sehingga diperlukan komponen radiator untuk menghilangkan panas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hector Van Marpaung, NPM 231407109, mahasiswa jurusan Teknik Pertanian, Prodi Teknik Pertanian, Angkatan 2023. Di sini saya eh, akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Sistem transmisi dan pelumasan. Apa itu sistem transmisi dan pelumasan?
Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan putaran dari mesin menjadi torsi dan menghasilkan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi tersebut mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya. Sistem transmisi pada bagian mesin mobil yang digunakan untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Tugas sistem ini untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan dipindahkan ke sistem diferensial. Fungsi transmisi, ada beberapa macam fungsi dari transmisi, yaitu yang pertama untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, menciptakan momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan, baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Selanjutnya ada memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin menyala, dan membuat kendaraan dengan roda 4 atau lebih dapat berjalan mundur. Baik itu mobil manual dan otomatis memiliki transmisi yang berbeda. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara perpindahan gigi atau transmisi yang dilakukan. Pada mobil manual, perpindahan gigi harus dilakukan dengan manual menggunakan persneling atau gearbox. Jenis-jenis transmisi. Ada dua jenis transmisi dalam dunia otomotif. Yang pertama itu transmisi manual. Transmisi manual sering dianggap memiliki akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan mobil bertransmisi otomatis. Akan tetapi, transmisi manual memiliki cara pengoperasian yang cukup rumit sehingga perlu perhatian khusus untuk bisa menguasainya. Dalam transmisi manual, perpindahan gigi dilakukan secara manual sehingga pengemudi harus memahami kode yang ada pada tuas. Jadi transmisi manual ini eh, eh, sering dianggap lebih memiliki akselerasi yang lebih baik daripada transmisi otomatis. Eh, dan pengoperasian transmisi manual ini eh, cukup rumit, di mana perpindahan giginya itu eh, perlu dikuasai pengemudi. Apa aja kode-kode yang ada pada tuas persneling transmisi manual. Kelebihan transmisi manual yang pertama memiliki akselerasi lebih baik, menawarkan kenyamanan yang baik, dan irit bahan bakar dan biaya perawatan. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis dianggap lebih mudah dioperasikan jika dibandingkan dengan transmisi manual. Transmisi otomatis atau automatic transmission disimbolkan dengan simbol A atau T, yang berarti sistem perpindahan giginya secara otomatis. Perpindahan gigi pada transmisi jenis ini menyesuaikan dengan tekanan pedal gas. Kode pada tuas transmisi otomatis menggunakan lambang huruf yang meliputi N atau netral, P atau park, R atau reverse, dan D drives, dan D1 atau L. Transmisi jenis ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan transmisi otomatis itu memiliki sistem pengoperasian yang lebih mudah sehingga tidak membuat pengemudi cepat lelah dan lebih nyaman untuk pengemudi pemula. Eh, Perbedaan transmisi otomatis dan manual itu ada pada cara kerjanya. Kedua transmisi ini memiliki cara kerja yang sangat berbeda, khususnya pada perpindahan gigi. Pada transmisi manual, perpindahan gigi dilakukan oleh pengemudi dengan cara menginjak kopling, kemudian menggeser tuas persneling untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Pengemudi yang mengemudikan transmisi jenis ini harus lincah dalam mengatur pergerakan tangan dan kakinya.
Kaki kanan pengemudi akan digunakan untuk menginjak rem dan gas, sedangkan kaki kiri digunakan untuk menginjak pedal kopling dan tangan kiri harus menggerakkan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Sedangkan transmisi otomatis memiliki cara kerja yang lebih sederhana dan mudah karena hanya dengan menggunakan komponen yang disebut dengan gearbox. Cara mengoperasikannya adalah dengan menggunakan kaki kiri untuk menginjak pedal gas dan rem. Berikut ini adalah komponen dari transmisi manual. Yang pertama yang bisa saya sebutkan itu adalah gigi transmisi, di mana komponen ini berfungsi sebagai untuk mengubah tenaga dari mesin menjadi gaya torsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi. Yang selanjutnya ada penyesuaian gigi. Komponen ini eh, terletak pada gigi transmisi atau psycho synchronizer yang berfungsi untuk mencegah pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dapat dalam posisi yang sama, serta memudahkan eh, kecepatan gigi dan dari satu gigi ke gigi yang lain. Yang selanjutnya ada komponen masukan poros atau sumbu yang saling berhubungan dengan kopling yang tugasnya adalah membantu memutar gigi dalam gearbox kendaraan. Yang selanjutnya ada shift fork atau garpu pemindahan. Fungsi utamanya yaitu memindahkan gigi sesuai dengan sumbunya sehingga perpindahan gigi mudah pada saat pemasangan dan dipindahkan. Yang selanjutnya ada tuas persneling yang berfungsi yang memudahkan pengemudi mobil untuk melakukan transmisi gigi dan berdasarkan posisi dan kebutuhan. Selanjutnya ada tuas penghubung yang merupakan komponen yang berfungsi untuk menghubungkan antara shift fork dengan tuas persneling. Selanjutnya ada bak transmisi yang berguna sebagai penyimpanan oli transmisi serta wadah bearing transmisi dan poros. Selanjutnya ada poros masukan yang berhubungan langsung dengan kendaraan atau input shaft yang merupakan poros input sebagai tempat aliran tenaga dari kopling ke roda gigi. Selanjutnya ada poros keluaran. Komponen ini berfungsi sebagai wadah persneling dan membantu proses transfer pada gigi bagian terakhir. Selanjutnya ada gigi mundur, di mana dapat memutar putaran pada poros keluaran agar mobil dapat dijalankan eh, mundur. Ya, selanjutnya ada gigi speedometer yang dimana bagian ini menggerakkan kabel agar kecepatan mobil saat dikendarai dapat diukur. Selanjutnya ada komponen transmisi otomatis. Beberapa komponen dalam sebuah gearbox otomatis antara lain yaitu pertama torque converter yang letaknya ini ada pada bagian input shaft transmisi yang tersambung dengan flywheel crankshaft. Komponen ini harus diisi dengan oli transmisi untuk memperlancar proses kerjanya yang bertugas memperbesar dan memutus momen mesin ke transmisi. Komponen ini bekerja untuk meredam gerakan transmisi, getaran transmisi dan mesin. Selanjutnya, komponen kedua ada planetary gear set yang dimana bertugas untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan mobil dengan menyesuaikan perbandingan yang dibutuhkan. Pada komponen ini juga terdapat brake yang dapat bekerja menggunakan tekanan hidrolik. Yang selanjutnya ada hydraulic control yang terdiri atas tabung reservoir oil dan pompa. Komponen ini berfungsi untuk mengontrol kinerja rem dan kopling pada transmisi otomatis di mobil. Posisinya berdekatan pada planetary gear yang dimana komponen ini mengalirkan oli transmisi ke bagian clutch, brake, dan komponen transmisi lainnya. Yang terakhir ada manual linkage yang mana pada transmisi otomatis beberapa mobil bisa ditemukan pula dua buah linkage yang dioperasikan secara manual oleh pengemudi tanpa bantuan pedal kopling. Komponen ini terdiri atas akselerator, selektor level, dan kabel throttle. Cara kerja transmisi secara umum sesuai dengan
transmisi yang telah dijelaskan, cara kerjanya masing-masing itu berbeda. Namun, prinsip kerja transmisi ini secara umum sama dan juga sederhana. Transmisi akan bekerja berdasarkan rasio roda gigi pada saat mobil melewati area yang menanjak, maka perlu torsi yang lebih besar supaya dapat menahan beban mobil. Maka yang terjadi adalah mobil akan mereduksi kecepatan putaran dan melalui transmisi yang memanfaatkan daya yang sama. Hal sebaliknya pun juga akan terjadi ketika mobil membutuhkan torsi yang lebih rendah, maka kecepatan putaran akan ditingkatkan. Inilah kerjanya ketika mobil sedang dalam perjalanan. Selanjutnya kita masuk ke topik sistem pelumasan. Sistem pelumasan merupakan salah satu sistem penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan mobil. Sistem ini berfungsi untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Nah, di sini ada gambar sistem pelumasan pada mobil yang dimana ada beberapa bagian komponen-komponen eh, sistem tersebut yang ada yang dimana terdiri atas penyimpanan oli, pompa oli, filter oli, saluran pelumasan, dan lain-lain. Fungsi sistem pelumasan yang pertama itu mengurangi gesekan. Salah satu fungsi utamanya yaitu mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin seperti piston, poros engkol, dan bearing. Dengan gesekan, pelumasan membantu mengurangi keausan yang ada yang pada akhirnya memperpanjang usia pakai komponen mesin. Mengurangi panas, di mana panas yang dihasilkan oleh gesekan di dalam mesin, di mana oli menyerap panas sehingga mencegah terjadinya overheating. Selanjutnya adalah membersihkan oli, membersihkan mesin. Sistem pelumasan menggunakan filter oli untuk menyaring partikel kotoran, debu, dan kontaminan lain dari oli. Dengan demikian, sistem pelumasan juga membantu menjaga kebersihan bagian mesin, jaga penyumbatan, dan memastikan pelumasan bekerja efektif, mencegah karat dan korosi. Komponen mesin mobil banyak yang terbuat dari logam. Nah, oli ini membantu melindungi bagian-bagian mesin tersebut dari karat dan korosi dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan logam. Adapun cara kerja sistem pelumasan mobil secara umum yaitu penyimpanan oli. Penyimpan oli pelumas disimpan di bak oli yang terletak di bawah bagian mesin. Selanjutnya ada pompa oli. Pompa oli itu ketika mesin dihidupkan, pompa mulai bekerja dan ditenagai oleh poros engkol dan bertugas memompa oli dari bak oli ke dalam sistem pelumasan. Selanjutnya ada filter oli. Oli akan melewati filter oli di mana filter oli akan membersihkan oli dari partikel kotoran dan kontaminan. Selanjutnya ada saluran pelumasan. Saluran pelumasan itu adalah oli bersih yang kemudian mengalir melalui berbagai saluran pelumasan ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Ini termasuk poros engkol, piston, crankshaft, bearing, dan komponen lainnya. Oli ini membentuk lapisan pelumas di antara bagian-bagian tersebut yang mengurangi gesekan dan mendinginkan suhu. Yang selanjutnya, oli itu kembali ke bak oli. Oli yang telah melumasi dan mendinginkan mesin itu mengalir kembali ke bak oli. Proses ini terus berlanjut selama mesin berproses. Eh, Cukup sekian video pada kali video ini. Kurang lebihnya mohon maaf kiranya dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.